Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah fala yaghlubannakumullah min dhimmatihi. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sakti, para hujjaj, para orang tua yang saya muliakan, khusus pengurus DKM Masjid Jami' Khairul Ummah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat kesempatan waktu untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat yang kita dapat kita bisa mempergunakannya di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga hidup kita ini dipenuhi barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, baik di saat kita di alam dunia, terlebih lagi di saat kita berada di alam akhirat. Karena saat itu yang kita harapkan adalah pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW, syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi yang jadi renungan buat kita, harapan kita, mudah-mudahan Nabi pun mengakui kita sebagai umatnya. Jadi jangan ngaku doang, ngaku umat Nabi Muhammad, yang jadi masalah Nabi ngaku enggak kita sebagai umat. Jangan-jangan kita hanya sekedar pengakuan doang orang Islam, tapi amaliannya jauh daripada nilai-nilai dari keislaman itu sendiri. Kadangkala pola pikirnya bukan Islami, ya begitupun mindset hidupnya juga sama, gaya hidupnya juga tidak mengikuti contoh Nabi Muhammad, ucapan, perilaku, pergaulan dan lain sebagainya. Maka naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita ini hanya sekedar pengakuan tapi tidak ada pembuktian. Karena yang namanya cinta itu butuh daripada pengorbanan, perjuangan, ya, juga harapan besar kelak nanti di akhirat ingin berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dari salat yang Allah perintahkan sehari semalam 5 waktu, hanya salat subuh yang disaksikan oleh para malaikat Allah. Makanya salat yang paling berat itu salat subuh. Ya, makanya ditambahin nama muazin, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi jamaah rahimakumullah, realitanya mohon maaf, banyak orang yang lanjutin nikmat tidur ketimbang salatnya.
Kadang masjid di tengah perumahan, di tengah perkampungan, yang datang ya rahimakumullah bisa dihitung. Ya, padahal dekat rumahnya dengan masjid, tapi nggak bisa melangkahkan kakinya untuk menuju rumah Allah. Berarti menikmati tidurnya nih, menikmati istirahatnya, dan kembali lagi itu semuanya adalah ya kembali kepada pilihan Allah, taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, man shalla salata subhi, barang siapa yang melakukan salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, ya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu min dhimmati. Ya, kalau sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita dalam keadaan aman, Pak. Di dunia dan di akhirat, orang dapat jaminan dari Allah. Makanya kita terus menjaga ya sholat subuh ini sampai akhir hayat ya, untuk sholat berjamaah. Karena bisa dilihat kalau subuh yang berat aja kita bisa, insya Allah yang lainnya lebih mudah lagi. Itu barometernya. Jadi ukurannya kalau sholat subuh di masjid atau di musola itu banyak orang yang benar-benar memperhatikan, maka insya Allah tanda ya seseorang itu ataupun tempat itu senantiasa paham dan memperoleh daripada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tanggal 19 Muharram di awal tahun Hijriah 1445. Jadi kita nih udah melewati 1444, Pak. Masuk di bulan Hijriah ini, alhamdulillah. Ya, kita diberikan nikmat panjang umur. Karena ada saudara-saudara kita yang sudah menghadap Allah di tahun 1444. Ya kan? Kita minta sama Allah, ya Allah, tawil umuruna fi taatillah, panjangkan umurku dalam kebaikan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak DKM. Tambah umur, mestinya tambah kita ini mempersiapkan bekal. Jadi orang tambah panjang umur, Pak, tambah mendekati habis jatah kita. Jadi kalau umur kita seandainya 70 tahun, sekarang sudah 60, masih ada kesempatan 10 tahun lagi, Pak, untuk memperbaiki amal soleh. Ya. Kalau yang usianya 70 tahun, sekarang 60 ya, 3 tahun lagi. Tapi ini dirahasiain nama Allah. Alhamdulillah, Pak. Yang namanya umur tuh mohon maaf nggak harus tua, Pak, nggak jadi jaminan. Bahkan ada orang yang masih ya, panjang umur, tua, masya Allah. Anak-anaknya udah pada duluan, Pak. Ya, ketika ditanya, Nek usianya berapa? Alhamdulillah, udah 90 tahun. Anaknya berapa? 3. Anak pertama saya udah nggak ada. Anak kedua udah nggak ada, tinggal si bungsu. Allahu Akbar. Jadi nggak jadi jaminan orang udah tua, udah sepuh duluan. Yang muda-muda banyak, ya kan, yang masih produktif. Kita alhamdulillah ya rahimakumullah masih diberikan panjang umur di tahun baru Hijriah ini. Mari kita niatkan untuk lebih baik lagi, untuk lebih meningkat lagi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nanti untuk menuju alam yang abadi,
alam yang kekal selamanya, yang tidak ada batas, Pak. Kalau di dunia ini dibatasi nama Allah. Jadi orang kaya, Pak, ya kayanya dibatasi nama Allah. Jadi orang terkenalnya dibatasi nama Allah. Ya kita nih berharap sih begitu, Pak. Ishtariman au musyahidan. Hidup mulia mati dalam badan syahid. Hidup mulia ini hidup yang bagaimana? Hidup yang alhamdulillah dia manfaat, Pak. Itu mulia. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga buat utamakan keluarga kita. Bagaimana keluarga kita ini jamaah rahimakumullah, ya, menyaksikan bahwa kita menjadi seorang ayah yang baik, menjadi ya suami yang baik dari istrinya, atau istri yang baik dari suaminya, paman yang baik dari para keponakannya, wak yang baik, ya, sahabat yang baik, tetangga yang baik. Makanya kenapa di akhir, di saat jenazah mau diangkat, diantar ke makam, ya, isyhadu bi an hadzal mayit khair, saksikan ini mayit baik, khair baik. Ya kan, kita minta seperti itu tuh, Pak. Jadi orang yang menyaksikan, yang menyolatkan kita ini semua dalam hatinya menyatakan bahwa dia ini orang baik. Kita minta seperti itu. Berarti hidupnya manfaat. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita, Pak. Ada yang diberikan kelebihan di dunia ini dari segi materi, tapi kekurangan ilmu. Ada orang yang dikasih ilmu tapi dia diberikan kekurangan materi. Ada orang yang dikasih ilmu, dikasih materi, tapi juga di sisi lain ada kekurangan, ya, kenikmatan jasadiahnya, fisiknya. Kita nih masya Allah, alhamdulillah, dikasih badan sempurna, masya Allah. Ada saudara-saudara kita jamaah rahimakumullah, dia cacat permanen dari lahir. Coba kalau kita lihat tuh di YouTube, Pak. Ada orang capek bermujahadah tuh mau datang ke masjid, ada subhanallah mau diantar tuh sama keluarganya. Ada yang bersusah payah dengan tongkatnya, dia menyelusuri itu masjid sambil di pinggir-pinggir tembok mencari keamanan. Yang wudunya pun juga susah dia, karena ada anggota yang tidak sempurna. Tapi dengan kemampuan yang ada dia lakukan semua karena Allah. Ada yang tuli hadirin, ada yang buta, ada yang bisu, ada yang anggotanya tidak lengkap. Kita alhamdulillah diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pergunakan semua nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Nikmat yang kita dapat ini bakal ditanya, Pak. Ini mata kita selama hidup ini dipakai buat apa? Jangan-jangan kita hanya melihat ayat-ayat Allah tapi nggak tambah iman sama Allah. Melihat buat kesenangan doang, jalan-jalan setiap hari Ahad, rekreasi, refreshing dengan keluarga, tapi nggak tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakal ditanya, Pak, mata kita nih. Kita alhamdulillah matanya dipergunakan melihat ayat Allah kauniyah dan ayat Allah qauliyah. Ya, qauliyah ayat Al-Qur'an dan ayat alam semesta. Termasuk pada diri kita ini ada ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernapas hadirin tanpa alat bantu. Banyak saudara kita yang sehari harus beli tabung. Menurut penelitian satu tabung itu kurang lebih ada yang harganya 1.500.000. Kalau habis berarti dia harus beli lagi. Bisa bayangin, Pak, sehari 1.500.000 pakai tabung.
Kita alhamdulillah udah 50 tahun pakai oksigen gratis dari Allah. Allah nggak minta bayaran hadirin, cuma Allah minta di saat Allah manggil hayalas sholat, hambaku sholat, maka dia pun la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya. Semua ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat dari Allah, panjang umur dari Allah, nikmatin rezeki dari Allah. Maka dia pun datang ke rumah Allah, dia sholat. Sholat itu bentuk syukur kita kepada Allah. Bohong ada orang ngucapin saya udah terima kasih sama Allah, tapi dia ninggalin sholat, dia belum syukur sama Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal ditanya itu mulut kita, buat zikirkah kepada Allah, buat memberikan wejangan yang baik, nasihat yang baik. Nasihat ini bukan hak para asatidz saja. Seorang ayah ada hak untuk memberikan wejangan yang baik, nasihat buat pasangannya. Jangan pernah bosan. Wahai istriku, mari kita sama-sama bina keluarga kita. Keluarga yang surgawi, keluarga yang ada aroma surga. Begitu indahnya hadirin. Kalau rumah tangga kita ini semuanya pada ibadah sama Allah. Istrinya ibadah, malam-malam pada bangun, tahajud bareng-bareng, anak-anaknya pada bangun, terus pada sholat bareng-bareng, pada baca Quran, rumahnya dihidupkan dengan Al-Quran, dihidupkan sholawat ke Rasulullah. Itu namanya rumah sudah bau surga. Jangan ada rumah sunyi dari Al-Quran, yang ada adalah kalimat-kalimat yang tidak pantas. Makanya saya katakan tadi, jangan-jangan nanti di akhirat Nabi nyuekin kita, Pak. Karena kita ngaku umat Muhammad, ngaku orang Islam, tapi amaliyahnya jauh dari amaliyah Islam. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita sedang berupaya mujahadah memperbaiki amal soleh kita. Terus kita belajar dari orang-orang soleh, orang-orang yang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang tuanya terus ada mujahadah jadi orang soleh, insya Allah anak keturunan kita bakal jadi orang-orang soleh. Alhamdulillah hadirin, ini kita termasuk yang hadir pada subuh ini. Ini kita mewariskan kebiasaan orang tua kita, doa dari orang tua kita. Ini bisa jadi, dan ini pasti ini. Ini ada doa dari orang tua kita yang dulu alhamdulillah berupaya malam hari munajat di hadapan Allah, hadir sholat berjamaah, doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami Rabbana hab lana min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami ya Allah, qurrata a'yunin, anak-anak yang sedap dipandang mata ya Allah, yang nyenangin. Karena ada, mohon maaf ya rahimakumullah, orang rumah tangga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala dari segi materi ada, mampu materi cukup, keluarga semuanya lengkap, bahkan subhanallah luar biasa dari akademiknya semua pada sukses, ada S1, S2. Tapi sayang seribu sayang dari anak-anak yang tadi berpendidikan tinggi, di sisi lain karena kurangnya siraman rohani, kurangnya pendidikan mendasar tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, apa yang terjadi? Orang tua tadi dia curhat ke ustaz, sayang saya punya anak, punya gelar, ya, punya pekerjaan yang luar biasa, tapi Allahu Akbar, dari segi adab sama orang tua kurang sopan, ya. Dari segi ibadah kadang-kala diabaikan. Belum disebut orang tua yang berhasil, kalau kita jadi orang tua, anak kita jemaah rahimakumullah belum mengenal Allah, belum taat sama Allah. Jadi punya anak nggak sholat, punya anak masya Allah akhlaknya buruk, maka ini belum berhasil. Mohon maaf, mungkin bisa jadi dari ekonomi kurang, tapi ibadahnya luar biasa. Rumahnya itu semuanya ahli taat.
walaupun mungkin lulus SD, SMP. Tapi alhamdulillah dekat dengan para alim ulama, dia mengkaji ilmu agama, dia mengamalkan ilmu Allah, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dia berkah hidupnya, walaupun tidak pakai titel jamaah rahimakumullah. Tapi alhamdulillah berkah di masyarakat, dipakai di masyarakat, nyenengin orang tuanya. Minimal seperti itu, syukur-syukur alhamdulillah semuanya dapat. Dari segi akademiknya bagus, anak-anak kita ibadahnya bagus, akhlaknya baik. Insyaallah ini barokah. Ini adalah sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal ditanya lisan kita, bakal ditanya itu pendengaran kita, bakal ditanya semua anggota tubuh kita ini. Makanya terus kita kerahkan kemampuan kita untuk mengakses rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat rahmatnya Allah, insya Allah, maka kita pun akan mudah menjalani hidup ini. Akan bisa benar-benar paham tujuan hidup ini. Tujuan kita adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita menghadap Allah. Maka wariskan kepada anak-anak kita ini, ma ta'buduna min ba'di. Setelah aku enggak ada, kamu nanti nyembah apa nak? Ibadah kepada siapa nak? Minta tolong kepada siapa nak? Sembah Allah. Minta sama Allah. Ikuti aturan Allah. Maka orang tua yang wasiat kepada anaknya, ya, ibadahlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua yang mewariskan akidah, mewariskan ibadah, mewariskan akhlak, insyaallah setelah sepeninggalan kita, maka kita akan dikenang menjadi orang tua yang baik dari anak-anaknya. Itulah yang namanya tadi isyariman, hidup mulia, dikenang kebaikannya. Minimal dari keluarga kita menyatakan bahwa istri kita, engkau adalah suami yang baik. Minimal anak-anak kita menyatakan engkau adalah ayahku yang baik, yang menjadi figur yang baik, menjadi uswah, menjadi qudwah bagi kami. Apalagi alhamdulillah kita lebih banyak maslahat untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berikan manfaat kepada orang lain mumpung masih hidup. Jangan pernah kita menebarkan kebencian kepada orang lain, menebarkan dendam kepada orang lain, menebarkan kezaliman kepada orang lain. Makanya terus minta kepada Allah biar dijaga iman kita, biar dijaga anggota tubuh kita ini lisan dari perkataan yang tidak baik, sehingga bisa menyakiti, melukai hati orang lain. Perilaku kita jangan sampai menzalimi orang lain. Maka itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun ini jamaah rahimakumullah, mari jadikan bahan renungan buat kita. Hijrah i'tiqadiyah, hijrah dari hati yang kadangkala, mohon maaf jamaah rahimakumullah, kita tidak benar-benar tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang benar-benar murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada cabang-cabang keyakinan kita. Khawatir kita kalau tidak, ya, kalau tidak punya harta bakal hidupnya susah. Kalau misalnya kita tidak punya jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, hidup kita akan susah. Maka kalau kita orientasinya kepada Allah, sandarannya kepada Allah, insya Allah kita akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut. Sebab ada orang kadang-kala khawatir, nanti saya kalau udah putus dari pekerjaan saya nanti bagaimana? Kalau saya sudah pensiun, saya bagaimana? Enggak usah takut hadirin, ada Allah. Mungkin bisa jadi di saat masa tua kita, dari istirahat aktivitas kita, ya bahkan bisa jadi sungguh itu lebih banyak amal ibadah kita yang kualitas di hadapan Allah. Ada seorang jamaah rahimakumullah yang dia datang, ya, seorang purnawirawan, dia datang jamaah rahimakumullah, pensiun. Alhamdulillah Ustaz, usia saya hampir 60 tahun. Saat ini saya niatkan setiap hari menghatamkan 1 juz Al-Quran. Karena
Mungkin bisa jadi dari amal sisa umur saya ini menebus kekurangan-kekurangan di masa yang lalu. Sebelum masuk waktu sholat, alhamdulillah saya sudah datang di masjid Ustaz, setengah jam sebelum ada azan. Dia pun sudah siap kursi hadirin karena tidak sempurna sholatnya. Kata saya, nggak apa-apa sholat di kursi, nggak apa-apa. Allah Maha tahu. Yang penting Bapak sholat berjamaah. Maka jemaah rahimakumullah, setengah jam menunggu waktu azan, beliau membaca Al-Quran. Karena ada target, ya, 1 hari 1 juz. Alhamdulillah Ustaz, setiap bulan hatam Quran. Yang saya rasakan jiwa saya tenang. Walaupun secara materi jauh di saat saya masih aktif, masih produktif. Yang namanya uang begitu banyak, simpan saya begitu banyak. Tapi di masa tua saya, mohon maaf dari segi materi saya kurang. Tapi jiwa saya merasakan kedamaian, ketenangan. Dan itu yang kita cari hadirin hidup ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah hampir jam 6.42 menit. Saya ceramah, barangkali dari sini ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Ya, tentunya jaminan dunia dan akhirat. Di dunia bakal diberikan berkah hidupnya oleh Allah. Kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah. Itu jaminan dari Allah. Nah, kalau di dunia aja udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala semua, keamanannya, kesejahteraannya, kedamaiannya, itu alamatus sa'adah. Itu tanda orang itu bakal bahagia di akhirat. Dulu ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah seseorang bisa diciriin, ada tanda seseorang itu ahli jannah?" Maka kata Rasulullah, bisa. Lihat perangainya, perilakunya, kesehariannya. Apakah ada ketaatan kepada Allah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda. Tapi juga bukan hanya sekedar amalia, ya, ibadah, rutinitas, aktivitas saja yang dilihat, tapi juga ada efeknya. Ya, ada buah dari ibadah itu. Orang yang rajin sholat, dia tidak sombong. Makanya takbir gitu kan, diawali takbir, diakhiri salam, itu sebenarnya ada pesan moral. Semua ada pesan dan nasihat di dalam sholat itu. Bagaimana orang yang sholat, dia senantiasa tidak pernah membanggakan apa yang dia miliki, yang dia punya. Maka dilihat itu. Oh iya, sholatnya dia cakep, dia nggak sombong, dia tawadu, dia hidupnya manfaat maslahat untuk orang banyak, menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maka orang yang sholat, ya, secara syariat dia baik, secara hakikat, secara, ya, begitupun secara, ya, jalannya pun juga baik, ya, buahnya juga baik. Itu bisa dilihat kata Rasulullah. Sebaliknya juga sama. Tanda orang ahli neraka juga bisa dilihat kalau dia udah jauh dari syukur kepada Allah, dia menyekutukan Allah, dia gemar berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, sampai dia akhir hayatnya tidak taubat kepada Allah, dia tanda akan memperoleh daripada, ya, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dapat jaminan dari Allah adalah diantaranya dia memperoleh, ya, keimanan yang istiqomah, amal saleh yang istiqomah, lalu diberikan berkah kemudahan dalam segala urusannya. Berkah untuk dirinya, berkah untuk keluarganya, berkah untuk pergaulannya, berkah untuk lingkungannya. Itulah tanda orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Baik. Lalu di bulan Muharram juga bagaimana kita senantiasa ada hijrah, namanya hijrah fikriyah. Pemikiran-pemikiran yang kadangkala kita ada suudzon, ya, kepada Allah. Hidup saya begini mulu gitu, ya, susah mulu, padahal saya udah maksimal ibadah, udah banyak amalan-amalan yang sudah saya kerjakan, tahajud nggak pernah putus, duha nggak pernah putus, baca Quran juga alhamdulillah terus, sedekah. Tapi kenapa saya selalu hidupnya seperti ini, susah, tidak ada perkembangan yang signifikan gitu kan, yang tidak luar biasa. Bisa jadi hadirin, karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan ini, mohon maaf,
orientasinya kan hanya untuk bagaimana mencapai keridhaan Allah dan keselamatan bekal kita di akhirat. Mengenai tentang dunia itu hadiah dari Allah. Mungkin bisa jadi kita masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diberikan apa yang kita minta. Di sisi lain sudah Allah berikan. Di antaranya Allah sudah mempersiapkan permohonannya itu disimpan nanti di akhirat. Dia sebenarnya pengen jadi orang kaya di dunia, takut kalau jadi orang kaya lupa sama Allah itu sebenarnya. Karena Allah lebih paham kapasitas kita, kedudukan kita. Kalau jadi orang kaya takut kita jadi orang yang lupa sama Allah. Kalau kita jadi orang yang terkenal, takut kita lupa sama Allah. Dan kelebihan dunia ditahan sama Allah karena ada sesuatu yang madarat buat kita. Jadi rencana Allah itu terindah, baik, cuman kadang kala kita tidak paham. Makanya dalam Al-Quran bisa jadi menurutmu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya nanti di akhirat ada orang terkagum-kagum. Ya, begitu besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan surganya lebih hebat. Ya Allah, amalia kayaknya saya sih ya sederhana biasa saja. Tapi kenapa? Mereka waktu di dunia lebih istimewa, lebih kaya, lebih terkenal, tapi kedudukannya di bawah saya. Maka kata Allah, inilah doamu yang aku simpan, yang menjadi investasi akhirat, sehingga semua apa yang kau minta di dunia dipenuhi nanti di akhirat, melebihi daripada orang-orang yang dulu mungkin taraf di dunia dia lebih istimewa dari kamu, tapi di akhirat kamu yang lebih istimewa dari mereka. Jadi ditangguhkan, Pak. Nah, yang kita minta ini alhamdulillah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Senang di dunia, kebutuhannya semua dipenuhi sama Allah. Ini hadiah. Dan kita harus optimis. Harus optimis bahwa itu akan dapat. Kita minta ya Allah punya tempat tinggal yang layak, punya kendaraan yang layak. Kan kebahagiaan itu kan 4 kata Nabi. Yang pertama, apabila punya pasangan yang ideal. Zaujatun sholihatun, zaujatun sholihah. Zaujun sholihun. Ya. Jadi punya pasangan yang laki sholihatun. Ya kan? Kalau laki-laki zaujun, laki-laki, maka dia punya pasangan. Kalau wanita punya pasangan sholih. Zaujun sholih, laki-laki yang saleh. Nah, itu bahagia. Tapi belum dapat, Ustaz. Ya udah, yang penting kewajiban kita udah minta sama Allah. Ya kan? Yang penting kewajiban kita udah minta sama Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau mungkin saat ini belum, bisa jadi nanti kita tunggu tahun depan. Yang penting harus optimis dengan kekuatan doa kita. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, apabila ya, al-maskan al-wasi, punya tempat tinggal. Ya. Lalu yang ketiga, as-sayaratul aman, punya kendaraan. Yang ketiga, al-jaru as-salih, punya sahabat-sahabat yang baik. Ini kalau 4 ini kita dapat, udah bahagia kita. Ya udah bahagia. Dan itu jamaah rahimakumullah, harapan kita Allah wujudkan di dunia 4 itu sebelum kita nanti dapat kebahagiaan yang abadi. Dan itu insya Allah Allah akan berikan, tinggal nunggu aja. Jadi jaminan Allah itu benar. Dalam surah At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dengan arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan dalam satu riwayat atau dalam keterangan, kalau permohonan kita belum dikasih di dunia ini sampai kita nggak ada, nanti Allah kasih buat anak keturunan kita. Jadi nggak ada ruginya. Terus kita berdoa sama Allah, insya Allah Allah kabul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Minta maaf lahir batin, yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Semoga di tahun baru Hijriah kita semakin tambah ya kualitas kesolehan kita kepada Allah, terus meningkat imannya, meningkat amal solehnya, meningkat daripada hidup yang manfaatnya untuk diri kita, pasangan kita dan orang banyak. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.